boleh buat latihan pas libur itu, cuman beberapa kali gitu. Suka dukanya pada saat ikut kompetisi gimana? Sukanya itu pasti ya pengalaman baru, kenal teman-teman baru, bisa ketemu juri dari teman-teman, sharing-sharing gitu. Pokoknya bener-bener suatu yang baru, pengalaman yang luar biasa lah. Maju terus pokoknya. Iya, biasa lah. Kalau dihujat, dikritisi, apalagi sudah dilihat publik ya. Orang kan sekarang ini dengan mudahnya mereka itu mengkritisi, memberi komen, baik itu melalui media sosial atau netizen lah apa namanya. Itu kan sudah lumrah sekarang ini. Karena di sekarang ini kan Loh hei, anak caci. get no wis. Halo Rek, ketemu meneng di Jagongan Surabaya. Jagongan karo Cacak ya Rek Surabaya. Hari ini kita akan ngobrol dan jagongan bareng dengan Olivia Tommy Putri. Beliau ini adalah anak yang pinter memasak, jarine arek Surabaya ngono pinter masak, dan tentunya kita akan ngobrol bareng dan kita akan tanya-tanya sejauh mana mereka ini pinter masak opo sih kira-kira. Olivia, gimana, sehat? Sehat Pak. Ya, Oca aja ya lebih akrab ya. Iya, Caci. Ya. Sehat-sehat dong. Kalau sehat ya. Gimana? Alhamdulillah juga sehat. Dan selamat datang di podcast saya, podcast Caci. Olivia, sekarang ini setelah lulus kuliah, jurusan apa sih kuliahnya dulu itu? Jadi dulu itu kuliahnya jurusan manajemen perhotelan, Cak. Manajemen perhotelan? Iya. Manajemen perhotelan itu gimana? Tugas-tugasnya apa sih sebenarnya? Kalau aku kan kuliahnya di Petra. Iya. Jadi itu tetap manajemen, ekonomi, dapat ekonominya, terus dapat hotelnya, dapat bener-bener dapat jadi housekeeping, semua praktek dapat, masak ada, housekeeping ada, servis ada, lengkap. Jadi lebih ke hotel sih, cuman memang dapat pelajaran masaknya sedikit gitu. Tapi lebih ke manajemennya. Ke manajemen hotelnya ya. Sejak kecil cita-citanya apa sebenarnya? Sejak kecil itu sebenarnya memang keluarga itu punya usaha kayak catering kecil-kecilan gitulah, Caci. Jadi memang dari kecil lingkungannya kan sudah masak-masak, makanya dari kecil suka masak gitu. Terus kayak ya pengen dari dulu sebenarnya pengen punya restoran kayak gitu. Olivia anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Yang paling kecil. Paling kecil. Iya. Oh, yang paling bungsu ya? Iya. Iya. Setelah lulus kegiatannya apa sekarang? Setelah lulus kuliah? Jadi lulus kuliah itu sebenarnya ya bingung, biasa anak-anak baru lulus mau kerja apa kan pasti pusing. Nah terus malah waktu itu ditawarin temen bantu jadi foto studio di tempat foto studio, karena waktu itu disuruh ada kekurangan nyari karyawan gitu. Akhirnya ya udahlah, sambil nunggu nggak tahu juga mau kerja apa, sempet kerja di foto studio. Tapi kok lama-lama kayak bosen gitu loh, kayak cuman gitu-gitu aja, terus nggak sesuai kan. Ya udah akhirnya, tapi ya kerjaannya enak sebenarnya, tapi kan cuma gitu aja. Akhirnya ya udahlah, keluar PO jualan makanan aja, lepas dari itu. Jadi yang sesuai kayak kesukaan saya kan masak-masak gitu, sekalian dibuat kerja. Jadi ya udah PO jualan makanan lah. Tapi ya gitu kan, emang setelah lulus sudah nggak dapat uang dari orang tua, jadi ya merasa kurang lagi kan, Caci. Jadi akhirnya dari jualan makanan juga sempet jadi model make up juga, pokoknya semua lah cari uang pokoknya buat menyambung hidup. Nah terus habis gitu kayak masih kok kurang, akhirnya di depan kos-kosan waktu itu ada agent properti. Nah terus saya mikirnya ya udahlah, kalau
jualan online-nya nanggung-nanggung kan hasilnya juga nanggung. Kayak yaudahlah sekalian join agent properti aja buat ngumpulin modal dulu. Siapa tahu nanti kalau uangnya dapat dari agent properti bisa dibuat ke bisnis makanannya lagi yang lebih jelas gitu. Terus akhirnya join agent properti. Terus habis join ada master chef itu. Kira-kira 1 tahun baru join agent properti. Terus ada iklannya master chef gitu, terus iseng-iseng berhadiah. Makanan kesukaannya apa? Kalau aku sukanya itu yang pedes-pedes pokoknya Pak Caci. Makanan tradisionalnya? Tahu telur. Oh, tahu telur. Tahu telur, terus pokoknya yang sambel-sambel, nasi pedes, gitu-gitulah suka. Itu makan kesukaannya ya, pedes ya Pak ya? Iya, ayam goreng Jakarta asli yang ditidar itu. Oh itu? Kesukaan. Iya. Ikut Master Chef itu dapat brosur atau dapat pemberitaan dari mana? Iklannya kan banyak lewat-lewat. Terus dulu juga season 7 sempet temenku kan ikut yang namanya BK itu juga sama kuliah perhotelan. Terus kayak jadi kayak ke lewat-lewat terus gitu loh kok Master Chef, terus akhirnya memberanikan diri untuk ikut. Awalnya ya nggak pede Caci, awalnya masa bisa sih, kayaknya kok gak mungkin lah, tapi ya udahlah diem-diem aja ikut dulu, daftar iseng-iseng, siapa tahu bisa, tapi ya nggak yakin awalnya, cuman iseng aja gitu. Waktu ikut Master Chef itu yang keberapa? Season berapa? Kemarin season 8. Season 8. Sekarang season 9. Sekarang season 9. Pengalamannya gimana? Itu pengalaman yang luar biasa sih. Pertama kali ya? Iya, pertama kali ikut suatu kompetisi masak yang benar-benar di TV gitu loh, kan beda. Sebelumnya pernah ikut, cuman kan yang acara sekolah-sekolahan gitu yang biasa, feel-nya itu super beda gitu. Jadi benar-benar pengalaman baru, terus bisa belajar banyak hal-hal baru juga, pengetahuan masak juga diajari juga sama juri-jurinya. Jadi tuh super luar biasa lah, dapat kesempatan bisa ikut audisi, ikut konten ajang memasak itu. Itu ada audisinya nggak di tingkat, misalnya di tingkat Surabaya terus naik ada nggak? Nah, yang dulu season lalu yang sebelum pandemi sebenarnya ada, jadi dari Surabaya dulu per kota, terus dikumpulin yang dari Surabaya lolos baru ke Jakarta. Tapi semenjak pandemi ini langsung pakai online. Jadi dipilihnya lewat online gitu, disuruh buat video masak sama plating sama review masakannya gitu. Oh, berarti yang kemarin season 7 kemarin itu masaknya di rumah ya? Iya, mulai season 7 itu udah, atau mulai season 7 udah bikin video aja audisinya. Terus di Jakarta baru di audisi lagi gitu. Ditentukan nggak jenis masakannya apa yang harus dibuat? Disuruhnya enggak sih, cuman waktu itu cuman andalan gitu, dish andalan aja, jadi bebas menunya apa waktu itu. Bebas menu, masaknya juga bebas? Bebas. Oh, berarti sempat ke Jakarta juga ya? Iya, di Jakarta. Jadi audisi pertama itu online? Iya. Dikirim videonya ke Jakarta? Setelah Jakarta lolos, diundang ke Jakarta? Iya. Diundang ke Jakarta itu sistem kompetisinya itu bareng dengan yang lainnya? Iya, jadi kayak nggak bareng sih, sendiri-sendiri maju dulu. Oh, maju duluan. Diseleksi lagi. Kalau keterima, yang udah di depan juri itu. Jadi dicicipin juri, kalau keterima ya lolos. Tapi setelah lolos masih ada tahap bootcamp lagi. Bootcamp itu kayak knife skill gitu. Jadi potong-potong sayur, potong-potong ayam, atau beda-beda challenge-nya kayak gitu, Pak Caci. Pada saat di Jakarta itu menu yang dimasak apa waktu itu? Nah, yang di Jakarta itu tom yum. Tom yum? Iya. Nah, kan sama chefnya dibilang tom yum Jawa. Oh gitu. Iya. Sama chef Renata dibilang, ini mah tom yum Jawa. Soalnya lidahnya orang Surabaya, apalagi kan sukanya yang manis-manis. Jadi, aku waktu itu kayak kasih gula Jawa sedikit gitu, jadi agak manis, dibilang tom yum Jawa. Oh. Ya. Itu berapa jam itu kasih waktunya? 1 jam. 1 jam? Iya. Mulai dari mentah sampai selesai matang, disuguhkan itu ya? Iya, total 1 jam.
Itu waktu di Jakarta, itu berapa pesertanya sudah? Mungkin awal itu sekitar 45-an peserta, terus di audisi lagi sampai 22 atau berapa gitu, terus baru enggak, sebelumnya sampai berapa, terus bootcamp itu terakhir 18 gitu. Kamu masuk sampai ke? Sampai ke 7. Ke 7? 7 besar. 7 besar masuk, padahal pertama kali ikut? Iya. Pertama kali ikut di Chef itu, iso lolos 7 besar? Iya. Wah. Nah, itu kan mengulangi lagi. Masa apa lagi waktu yang ke-7 besar itu? Oh, banyak. Jadi tiap dari 18 ke 17, 16, 15 itu beda-beda. Challenge terus banyak banget. Iya, sampai terus per hari ada challenge-nya. Beda-beda makanya. Beda-beda. Jadi kan sistemnya itu tiap mau eliminasi satu orang itu ada challenge 1, challenge 2. Nah, kalau dari challenge 2 yang jelek ini masuk pressure test. Pressure test ini yang terburuk pulang. Jadi satu episode anggapannya itu ada 3 challenge. Challenge 1, challenge 2 sama pressure test yang dicari yang pulang kayak gitu. Jadi waktu kamu dikasih tahu, Tom yang Jawa, wah, terus gimana kamu? Rasanya gimana? Grogi tak ya apa ya? Apa tambah semangat atau gimana? Enggak sih, kayak pengen ketawa aja. kok jadi Tom Yam Jawa, ya udah terus jadi perbaikan aja gitu. Kayak berarti kalau masak taste-nya itu standarnya juri itu kayak segini gitu, jadi harus diturunin, nggak boleh terlalu manis kayak gitu. Masakan khas Surabaya pernah disajikan nggak? Rawon waktu Rawon. itu. Jadi ada challenge fix it. Jadi itu udah dikasih rawon, tapi pas dicoba itu rasanya nggak kayak rawon ya, cuman tawar gitu sampai ini ya bukan rawon. Terus disuruh perbaikin sampai jadi rawon. Terus waktu itu aku sempet dipanggil maju juga, tapi nggak menang. Iya. Cuman katanya Chef Arnold, oh ya ini mirip rawon Surabaya, cuman kemanisan lagi. Masih kemanisan lagi jadi. Apa kamu sih gulanya kebanyakan doy? Iya, Be. Iya, soalnya aku itu suka makanan yang manis. Jadi kayak kebawa taste mulut sendiri kan. Jadi standarnya kan beda jadinya kemanisan. Tapi lama-lama udah aku kurangin. Udah nggak kemanisan lagi. Waktu ikut kompetisi, keluarga tahu nggak? Nah, itu nggak tahu pertama. Sampai akhirnya udah muncul di TV ya, auto tahu. Jadi langsung tahu nonton? Semua. Iya. Pertama ya itu gara-gara kan nggak pede toh Jaji. Nggak pede kalau gak mungkin bisa menang lah. Jadi semua waktu aku daftar audisi itu nggak ada yang tak kasih tahu. Jadi cuman kan waktu itu ngontrak itu di rumah kontrakan kecil. Wes sofane tak geser semua wes pokoknya, terus kamera pakai HP, tripod sendiri, jadi bolak-balik bikin video masak lah, pokoknya diem-diem nggak ada yang tahu sampai nggak ada yang tahu sih, yang cuman temenku satu yang tahu, jadi sampai dikasih tahu, diterima pun ya nggak berani, soalnya belum pede, kayak masih ada bootcamp, masih ada ini, belum tentu galeri. Akhirnya sampai di galeri kan ya semua tahu gitu. Ingat nggak juri yang pada saat itu memberi komentar gak enak atau menyindir apa-apa nggak? Soalnya yang jelek-jelek udah dilupain. Apa ya yang banyak juri kok. Siapa? Harusnya tapi lupa apa ya. Sering diledekin kayak Chef Juna bahkan sering. Cuman aku lupa apa. Tapi kan itu jadi kritikan yang membangun. Jadi ya udah pasti kan diomongin gini ya pasti. Soalnya memang kurang ya harus diperbaikin gitu. Jadi udah lupa, sering padahal. Masakan apa pada saat ikut kompetisi itu yang dirasa paling sulit? Sebenarnya semua itu di sana jadi terasa lebih sulit. Soalnya kan bener-bener nggak ngerti challenge-nya. Bener-bener terus kayak perasaannya itu beda gitu loh sama masak di rumah. Jadi kalau di rumah kan terserah mau masak apapun, tinggal lihat bahan terus wah ada ini bisa dimasak ini, idenya jalan terus kayak santai. Nah waktu di sana semakin nunggu itu semakin grogi.
lihat mystery box itu apa, tambah mikirnya itu kemana-mana, kira-kira apa ya, gini. Begitu dibuka, misalnya dapat ayam, padahal cuma misalnya ya ini ayam, tapi nggak pernah sih ayam waktu itu. Jadi misalnya ayam, tapi gara-gara panik, terus kayak overthinking kemana-mana, pikirannya jadi semakin lupa mau masak apa ini. Terus kan biasanya bahan-bahannya juga dibatas-batasin, challenge-nya cuma ada ini. Jadi semakin nggak karu-karuan. Terus setelah masak baru, kenapa tadi nggak masak ini gitu, baru keluar semua idenya kayak gitu. Jadi apalagi aku ini orangnya panikan gitu loh Cak Ji. Jadi kalau terpepet semakin, gopo gitu, kayak nggak bisa Mas berpikir jernih. Waktu audisi itu kan ditempatkan dalam satu tempat ya. Itu ada pengarahan nggak dari juri? Memberikan satu pengarahan, memberikan satu pelatihan itu? Nggak ada sih dari juri. Enggak. Cuman waktu itu kita sempat libur lebaran. Jadi waktu season 8 itu kan waktu puasa. Jadi syutingnya itu malah jam 9 malam baru mulai. Soalnya yang lain buka kan, biar bisa cicip. Nah terus sempet libur lebaran juga, itu dikasih pinjam galerinya buat kita latihan masak. Soalnya kalau di tempat tinggalnya itu di hotel kan nggak bisa masak sama sekali, nggak ada kompor. Jadi boleh buat latihan pas libur itu, cuman beberapa kali gitu. Suka dukanya pada saat ikut kompetisi gimana? Sukanya itu pasti ya, pengalaman baru, kenal teman-teman baru, bisa ketemu juri. Pokoknya bener-bener baru lah istilahnya. Terus dapat ilmu juga dari juri, dari teman-teman, sharing gitu. Pokoknya bener-bener suatu yang baru, pengalaman yang luar biasa lah, itu sukanya. Tapi dukanya yaitu sempet dihujat netizen. Dihujat gimana? Kan apalagi dulu kan aku sering masuk pressure test kan. Jadi sebelum kayak gini loh, tiba-tiba kan dulu maksudnya orang biasa, ya sekarang ya orang biasa, maksudnya kan diekspos di TV gitu kan, semakin orang jadi gimana ya, memberikan komen, banyak memberikan komen. Jadi maksudku dulunya temen aja nggak pernah ada yang hujat gitu loh Cak Ji. Yang kenal deket nggak pernah dihujat. Terus tiba-tiba yang nggak kenal sama sekali, cuman lihat di TV kok bisa ngomong yang seenaknya, kayak padahal dia nggak tahu posisiku, nggak ngerti keadaannya, cuma lihat asal ngomong gitu loh, kayak itu sempet down, apalagi shock kan, dulunya nggak pernah, terus tiba-tiba jadi kayak gitu. Biasa, netizen kan nggak kenal, mereka lebih enak untuk mengutarakan, untuk mengkritik. Tinggal ngetik toh. Tapi kalau kenal orangnya dia nggak berani. Sebelum itu kita lanjut, kita break dulu. Kira iki ono kue atau masakan atau jajan ringan enak, Cheesecake original, produk UMKM Surabaya. Gampang dibawa kemana-mana, gurih, dan harganya cukup terjangkau. Ada di sini ya, pesen. Nah ini ada cookies dari produk UMKM Surabaya. Ada pumpkin seed-nya. Kalian kalau mau cobain langsung cek di bawah ini. Ketemu lagi, kita akan melanjutkan ngobrol dengan Olivia. Pada saat selesai, setelah season 8 ada season berikutnya lagi? Ada. Belum? Season 9 sekarang udah mulai. Sekarang udah mulai? Nggak ikut lagi? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa nggak boleh ikut? Nggak boleh. Kalau sudah masuk di galeri itu nggak boleh. Tapi kalau masih di bootcamp boleh ikut lagi. Di bootcamp itu belum masuk 7 besar? Belum. 18 Gimana? Besar yang pertama bootcamp itu. Bootcamp itu 18 besar. Jadi kan audisi dulu. Setelah audisi itu kalau keterima masuk ke bootcamp. Setelah bootcamp keterima baru masuk galeri yang udah dapat apron nama itu. Jadi kalau udah masuk apron nama nggak boleh ikut lagi. Bootcamp itu 18 peserta. Bootcamp itu dari berapa ya? Kayaknya 28-an lah. 28? Oh 28 jadi 18. Setelah 18 bila lolos lagi masuk yang 7 besar itu tadi, galeri. Iya, galeri sampai galeri itu berapa orang yang diambil? Dari 18 itu. 7. Diambil 7. Dari 18 diambil 7.
Enggak, ya terus sampai menang Caci. Oh, sampai menang terus? Jadi ada yang juara 1, 2, 3 gitu. Juaranya diambil berapa sih? 1, 2 aja sih. Oh, cuma 1, 2 tau? Oh gitu ya? Iya. Enggak sampai 5 enggak ya? Juara harapan enggak ya? Enggak ada ya? Ya cuma 3 lah. Cuman kan yang pemenang utama ya 1, 2 sama 3. Oh. Tapi yang dapat chef jacket sampai 4. Sampai 4? Chef jacket? Berarti sudah masuk nominator? Sudah masuk nominator? Iya. Hadiahnya berapa sih gitu tuh? Banyak lah? Yang juara 1 itu, aduh aku kok lupa, kayaknya 100 juta terus sama dapat mobil ya. Loh banyak ya? Iya. Wah kayak 100, daftarnya bayar nggak waktu itu? Enggak. Daftarnya nggak bayar, gratis ya? Nggak bayar, gratis ya. Misalnya kalau setelah menang, apakah ada ikatan ya sama agennya itu? Yang bikin penyelenggara? Ada yang mulai dari 1 sampai 6 ada masuk manajemen. Oh masuk manajemen. Ya. Oh kalau gitu. Yang aku 7 udah enggak. 7 udah enggak. Bawah udah enggak. Udah enggak. Tapi juga mendapat 1 predikat sudah termasuk masuk galeri tadi. Iya, pokoknya masuk galeri udah mulai 18 besar itu sebenarnya udah dapat sertifikatnya MasterChef. Iya. Enak mana sih di properti atau di shift? Kalau di properti itu enaknya karena ya cuman kerja aja, terus aku juga orangnya bawaannya itu suka promosi gitu loh Cak Ci. Jadi ya suka-suka aja. Tapi kalau di chef masak lebih ke hobi masak gitu. Jadi lebih suka masak aja deh. Lebih suka masak ya? Iya, iya. Iya, setelah kemarin mendapat predikat masuk galeri, kan sudah dikenal, teman-teman sudah lihat semua di televisi, di media sosial, ya toh, keluarga. Terus gimana? Setelah itu keluarga gimana pendapatnya? Ya, mendukung atau ya apa? Ya pastinya mendukung lah, heboh gitulah, seneng pokoknya. Ya jadi awalnya walaupun nggak bilang-bilang, tapi terus jadi masuk ya. Akhirnya pasti didukung, semuanya itu mendukung. Yang paling mensupport pada saat itu siapa? Semua support sih, teman-teman dekat juga support, semua support. Walaupun aku dulu kan awalnya juga sering masuk pressure test sempet menyesal ikut MasterChef itu, sempet menyesal kayak ngapain sih ikut kayak ginian, mempermalukan diri sendiri, kayak salah dihujat gini-gini. Tapi terus dikasih semangat sama semuanya sih, teman-teman, keluarga, saudara itu kasih semangat, jadi kayak yaudahlah terus kayak gitu. Maju terus pokoknya. Iya biasalah kalau dihujat, dikritisi, apalagi sudah dilihat publik ya. Orang kan sekarang ini dengan mudahnya mereka itu mengkritisi, memberi komen, baik itu melalui media sosial atau netizen lah apa namanya. Itu kan sudah lumrah sekarang ini. Karena sekarang ini kan zaman digitalisasi, semua orang akan gampang untuk mengakses, bisa melihat YouTube-nya, macam-macam lah. Menurut kamu kesuksesan itu seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, kunci sukses itu pokoknya harus selalu berusaha dan konsisten. Oh gitu ya. Jadi ya jangan pantang menyerah lah, pokoknya usaha dulu. Sama apa yang kita mau, ya kalau kamu mau ya usaha terus sampai dapat konsisten gitu sih. Sama jangan lupa berdoa. Ya. Kamu sudah punya pengalaman seperti itu, tinggal mengembangkan untuk usaha, mungkin ingin punya suatu resto atau apa. Kalau kamu sudah melihat Jakarta, tentunya keinginan kamu kalau mau bikin usaha, senang di Jakarta atau senang di Surabaya? Kalau karir aja, Caci. Kalau karir sebenarnya itu senang di Jakarta. Peluangnya lebih banyak pastinya. Tapi kalau usaha bisnis makanan ya, di Surabaya aja. Kenapa kalau di Surabaya? Apa alasannya? Kayaknya lebih di Surabaya di Jakarta udah terlalu banyak saingannya. Kayaknya lebih susah persaingannya gitu. Terus
kalau di Surabaya masih ada peluang lah kayaknya. Ya terus juga lebih suka tinggal di Surabaya. Gitu. Dekat dengan orang tua. Kalau mau katakan keinginan mau punya usaha di Surabaya, mungkin kan sudah tersirat ya. Kira-kira nanti bikin resto yang seperti apa sih kira-kira yang di Surabaya ini mungkin menurut kamu orangnya suka makanan yang seperti apa? Nah, itu masih bener-bener bingung soalnya karena nggak bisa kan buka asal buka. Ya gampang kalau misalnya mau buka aja, tapi kan belum tentu bisa konsisten bertahan. Jadi masih sampai sekarang itu masih mikirin konsep apa yang jarang ada, masih belum pasaran, banyak yang saingan, tapi kira-kira berpeluang dan bisa bertahan. Sekarang sih udah ada kepikiran satu, tapi masih rahasia lah enggak. Jadi itu soalnya masih belum mau ke situ dulu. Kayak sekarang masih ada kesempatan jadi content creator, masih ini peluangnya di situ dulu ya. Aku kerjain dulu sampai maksimal, baru nanti sambil mikirin yang tadi itu, yang usaha makanan itu. Tadi ngomong jadi konten kreator apa? Masakan tentunya? Masak. Sering ya ngupload masakan? Iya, sekarang lagi ke masakan. Aku bikin ke masakan yang rendah kalori. Soalnya kalau masakan biasa kan udah banyak banget juga yang bikin Cak Ji. Jadi sekarang aku lebih spesifikin ke makanan biasa tapi yang rendah kalori gitu. Contohnya apa? Kemarin sempet bikin apa ya, lupa kan. Oh ya, bola-bola daging gitu. Tapi ya sebenarnya kayak masakan biasa, cuman cara masaknya yang aku rubah, kayak ngurangin minyak, nggak pakai minyak, terus masaknya lebih pakai, ada tips-tipsnya gitu biar lebih rendah kalori aja. Berarti direbus? Ya, jadi kayak nggak pakai minyak, cuman di pan pakai air gitu bisa. Kalau pakai minyak apa? Orang jarang suka. Enggak sih, cuman sekarang kan anak-anak muda juga udah nggak cuman anak muda, orang tua semua udah lebih concern ke makanan yang sehat-sehat. Sehat, ya. Terus juga kalau keluar kan jajan-jajan udah pasti makannya yang enak-enak, udah pasti yang berlemak-lemak, udah pasti goreng-goreng, manis-manis. Nah makanya kalau di rumah, kalau masak sendiri, sebisa mungkin kan makannya yang yang mengurangi minyak-minyaknya itu kan, biar balance gitu. Iya. Di Surabaya ini kan banyak kuliner ya, kuliner, dan pemerintah kota ini kan juga memberikan suatu fasilitas yang namanya SWK, Sentra Wisata Kuliner. Kenapa sih sentra wisata kuliner itu sudah dibangun bagus-bagus, tempatnya bagus, tapi kok sepi pengunjung ya? Apa karena masakannya gak enak, apa masakannya itu saja, atau apa ya? Mungkin kurang banyak pilihannya. Kalau pilihannya saya kira banyak. Contoh misalkan ada bakso, ada soto, ada tahu tek gitu, ada pecel, macam-macam lah. Pertama buka itu banyak yang jualan. Itu yang di banyak. Di Wiyung ada, di Timur itu ada. Itu ya, yang di Dharma Husada situ ya. Ada di Dharma Husada ada, di Klampis ada, di daerah barat itu, di daerah Wiyung sama daerah mana ya, itu daerah Lakar Santri juga ada. Kan kita bikin sentra kuliner itu kan ya mahal tuh biayanya. Maksud kita memberikan fasilitas bagi orang-orang yang mau berjualan, ditata, dikasih tempat. Wong tempatnya bayarnya ya nggak larang, cuma murah, bayar air sama bayar listrik gitu. Retribusinya juga sangat kecil sekali. Awalnya toh rame sing dodolan, sing jual ya, rame yang jualan tapi yang beli sedikit itu loh. Apa kurang kas atau bagaimana ya? Mungkin lagi masa pandemi, Cak Ji. Enggak dari dulu. Enggak. Sebelum pandemi juga trennya seperti itu. Kalau bisa lihat trennya seperti itu. Ini yang kita itu berpikir apa masakannya juga enggak mahal loh ya, kan murah-murah juga ya, masakan biasalah, murah ya, terjangkau lah. Ini yang membuat kita supaya bisa maju bagaimana. Saya mau tanya ya, itu masakan atau
atau brand masakan sama tempat itu mempengaruhi nggak ya? Mempengaruhi sih, pasti orang lebih mau mencoba yang udah ada brandnya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya nggak tahu, buat orang mau coba itu pasti lebih susah dibanding kalau udah tahu gitu. Jadi pengaruh sih kayaknya itu. Juga. Misalnya kayak soto Cak Har itu kan. Nah itu pasti. Jadi kalau udah ada namanya soto Cak Har, orang kan udah tahu. Udah tahu ya, jadi nggak ragu ya. Meskipun ditaruh di mana aja buka cabang dia enggak. Pasti rame. Jadi kalau misalnya soto, walaupun seenak apapun, tapi kurang ada nama, pasti lebih kalah sama yang sudah punya nama. Iya, yang sudah nama. Itu juga pengaruh sih. Kamu kira-kira nantinya kalau misalkan ya toh ada tempat untuk meramaikan kuliner, misalnya di Jalan Tunjungan atau di Tunjungan itu kan ada pasar, di dalamnya ada pasar, bukan jalan dulu namanya Pasar Tunjungan. Udah pernah tahu ya Pasar Tunjungan tahu ya? Itu sekarang kan lagi ya lama sudah tidak pernah ada aktivitas. Menurut kamu supaya ramai bikin kuliner seperti apa? Buat lagi Pasar Tunjungan gitu kayak pameran pasar mungkin tiap mungkin sebulan sekali diadain kayak makanan-makanan khas Surabaya gitu buat jalan, terus didekor juga yang bagus. Dulu pernah gitu, tapi ramenya cuma sedikit tok. Sebentar tok. Sekarang ini yang di jalanan sudah mulai rame ya. Sekarang. Tapi yang di dalam itu loh, yang meramaikan yang di dalam itu loh. Nanti kan harus ya supaya rame kan gitu. Diajak influencer aja. Nanti kita akan ajak ke sana influencer untuk mempromosikan. Untuk ini kan sudah mulai ada yang pesen tempat-tempat di sana ya, dan mereka saya bilang ya aja lah influencer. Sekarang ini dunia digital, mereka gampang mempromosikan seperti itu. Yang terakhir, pesan kamu untuk anak-anak muda Surabaya tentang menjadi chef atau masalah kuliner gimana? Pesan-pesan untuk anak muda. Ya kalau untuk menjadi chef. Iya. Kalau itu menurutku ya itu tadi harus tetap konsisten, terus berusaha, jangan patah menyerah. Pokoknya apa yang diinginkan ya diraih terus sampai tercapai. Amin. Dan gitu ya. Lupa berdoa. Terima kasih Olivia. Kita banyak ngobrol dan ini tipsnya untuk anak-anak muda yang ingin menjadi chef atau juru masak atau ingin membuka suatu resto atau tempat makan apa saja lah. Harus konsisten dan mereka harus benar-benar jangan gampang kapok dan bermental baja untuk terus sampai hal tersebut bisa sukses. Terima kasih Olivia. Terima kasih Cak Ci. Ya.